Shalom Sobat YJK, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam program talk show dari YJK, dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Saya Chris menemani Sobat YJK sekalian di saat ini dengan satu topik yang penting dan juga penuh makna buat kita semua, yaitu hidup sebagai garam dan terang. Ya, sebenarnya apa sih hidup sebagai garam dan terang? Ini bukan sekedar hanya ajakan Yesus dalam khotbah di bukit, tetapi panggilan nyata bagi semua yang percaya kepadanya. Dan telah hadir bersama kita saat ini, saya ingin menyapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio YJK, ya. Eh, Perkenalkan, ada seorang hamba Tuhan juga teolog sekaligus sahabat pelayanan dari YJK, yaitu Reverend Eri Rumengan Emas. Selamat siang, Pastor Eri. Selamat siang Pak Kris. Ya, apa kabar, Pastor? Luar biasa Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, sibuk dengan pelayanan ya pastinya. Iya. Baik, dan juga hari ini ada narasumber tamu, yaitu Bapak Barens Tumanat. Dia adalah pemerhati sosial dan juga salah satu warga dari Kaimana, Papua yang sudah atau berkunjung ke studio YJK. Ya, apa kabar Pak Barens? Siap, shalom, selamat Shalom. Ya, siang. ya. Apa kabar? Selamat berjumpa, sangat luar biasa sekali bisa hadir di talk show di Yayasan Jangkar Kehidupan. Oke, terima kasih ya sudah berkunjung ke studio Siap, YJK. terima kasih juga sudah melihat. Jauh-jauh dari Kaimana ini. Siap. Perjalanan bagaimana Pak Wares? Perjalanan dari Papua menuju Jakarta sangat jauh dengan menggunakan kapal laut itu sekitar 1 minggu dalam perjalanan, Pak. 1 minggu? Iya. Wow, melelahkan banget itu. Sangat melelahkan dari pulau ke pulau. Iya, iya. Dari pelabuhan ke pelabuhan. Ada sekitar 8 pelabuhan kita singgahi. 8 pelabuhan? Siap, Pak. Itu jalurnya lewat mana ya? Jalurnya dari Kaimana, Dobo, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Ambon, Bau-Bau, Bobo. Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Jakarta. Siap. Oke. Dan Sobat JJK, Pak Barens hadir khusus, pastinya juga bisa memberkati di program talkshow kita ya. Oke, Pastor Ari, kalau kita bicara soal menjadi garam dan terang ini, mungkin saya akan coba bacakan dulu satu bagian dari firman Tuhan ya. Silakan Pak. Yang akan jadi dasar kita hari ini, yaitu dari Matius pasal 15 ayat 13 sampai dengan Matius 5 maksud saya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Pastor Eri, sebenarnya apa makna yang terdalam dari perikop kita hari ini? Terima kasih Pak Kris. Kalau kita bicara perikop Matius pasal 5, khususnya pada ayat 13 sampai 16 ini mau mengajarkan suatu hal penting untuk kita sama-sama pahami. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kita ini tidak boleh tinggal diam. Kita itu harus mempunyai suatu arti dan bisa menjadi seperti tadi yang Yesus katakan, menjadi garam dan menjadi terang. Artinya kita bukan sekedar mempengaruhi ya, kita bisa menjadi contoh. Nah inilah yang menjadi tantangan sebagai umat yang percaya, bahwasannya kehidupan kita tidak cukup hanya sekedar kita baik, berbuat baik ya, tetapi menjadi terang dan menjadi garam itu ada satu proses juga ya. Nggak semua orang langsung bisa menyatakan dirinya, wah saya ini adalah bagian daripada terang dunia, karena kita tahu sumber terang kita itu sendiri adalah bersumber dari Yesus Kristus sendiri, sang sumber terang ya. Jadi sebagai
ini yang paling penting dari ayat ini ya. Di sini kita tidak katakan untuk menjadi terang atau menjadi garam. Tetapi Yesus sudah mengklaim kita sebagai orang yang percaya pada Dia adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Tidak lain dan tidak bukan. Dia sudah menyatakan terang itu ada dalam setiap orang yang beriman kepada Yesus gitu loh. Jadi kita harus punya dampak, harus punya impact kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka sia-sialah iman percaya kita ya. Dan ini sesuai dengan makna agung juga ya, untuk kita tetap istilahnya menyaksikan kebenaran Injil itu sendiri ya, kemanapun kita melangkah dan pergi. Dan ini merupakan satu tantangan juga buat kita orang-orang percaya. Kemanapun kita pergi, apapun yang jadi latar belakang kita ya, entah kita itu pendeta atau umat biasa atau yang mungkin bekerja sebagai guru atau sebagai pegawai pemerintah, kalau kita istilahnya mengemban apa yang Kristus perintahkan untuk kita jalani, ya itu harus kita jalani, Pak. Artinya ya itu kalau kita tidak jalanin itu, kita susah juga mau mengatakan bahwasannya kita orang percaya gitu. Iya, itu sangat berkaitan sekali. Jadi Pastor bukan hanya sekedar identitas aja, tetapi merupakan tanggung jawab untuk jadi terang dan garam ini. Betul, ini ada tanggung jawab kita, Pak. Dan itu tidak itu beyond daripada hanya orang-orang rohaniawan, tapi umat pun biasa pun juga harus mempunyai arti ya, artinya menjadi garam dan menjadi terang ya, berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Dan ini bukan dalam konteks evangelisasi ya, artinya karena apa? Dengan kita menjadi dengan kita memaklumatkan apa yang Yesus katakan bahwa diri kita adalah terang dunia dan garam dunia, itu berarti dimanapun kita berada itu kita selalu mempunyai atau merepresentasi pribadi Kristus itu yang ada dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, tindak tanduk yang kita buat ya. Karena disitulah orang melihat dan menilai ya. Ini bukan bicara soal kita harus bicara Yesus kemana-mana ya, bukan. Tapi dari identitas sebagai orang Kristen, orang melihat, orang menilai, begini orang-orang yang istilahnya percaya, itu demikian. Oke. Baik, terima kasih Pastor Ari. Dan Pak Baran sendiri punya pendapat seputar bagaimana terang dan garam dan terang ini bagi umat Kristiani. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan ayat yang mengatakan tadi terkait dengan garam dan terang dunia ini, ini satu penegasan dari Yesus sendiri kepada kita sebagai umat manusia. Dalam menjalankan setiap aktivitas, wajib hukumnya kita menjadi contoh, jadi tauladan bagi setiap kita yang ada di sekitar kita melakukan aktivitas. Ya, kita lakukan hal-hal yang positif terhadap sesama kita. Itulah yang diinginkan oleh Yesus, sehingga tujuan daripada garam dan terang itu terwujud sebagai kita sebagai orang percaya dalam melakukan setiap aktivitas, baik di dunia kerja, di lingkungan masyarakat, di sosial masyarakat kita berada. Kita jadi contoh, jadi teladan bagi setiap manusia maupun bagi keluarga kita sendirilah. Kita mencoba dari dalam kehidupan keluarga kita kepada dari istri, dari yang lingkup kecil ini, organisasi internal kita ini, keluarga baru kecil kita. Kita jadi garam dan terang buat istri, buat anak-anak. Dulu baru kita keluar ke korps yang lebih besar. Mungkin di lingkungan di sekitar kita tinggal, lingkungan RT, RW, bahkan sampai ke dunia pelayanan. Istilahnya itu urus Yerusalem kita dulu, baru keluar ke Samaria, baru ke tempat lain, ke ujung dunia lah. Siapa? Kalau bisa saya sedikit tambahkan, tadi dikatakan bahwasannya kita harus melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik ya. Perbuatan baik itu
ini diartikan karena apa? Karena Kristus terlebih dahulu telah berbuat baik kepada kita, sehingga kita ya bukan dengan kemampuan kita, tapi oleh karena Roh Kudus yang memberikan penguatan bagi kita untuk memampukan kita juga melakukan kebaikan itu bagi orang-orang di sekitar kita gitu loh, supaya mereka merasakan kebaikan Tuhan yang kita telah terima lebih dahulu. Jadi kita ini melakukan kebaikan bukan dalam rangka untuk menerima anugerah keselamatan lagi ya, tapi sebagai rasa syukur orang yang sudah menerima anugerah itu, dan kita mau semua orang lain juga merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar buat manusia, karena pengampunan dosa Ya. itu adalah bukan untuk kalangan tertentu, bagi dunia ini. Tuhan Yesus mati itu bagi dunia ini. Ya. Jadi kita mau mereka juga bisa merasakan ya kasih Kristus itu, kehangatan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan mereka juga. Ya. Dan ini berbeda ya, bukan bicara tentang evangelisasi ya, atau apa. Biarlah mereka menilai sendiri tentang apa yang kita lakukan. Menjadi terang itu memang menyaksikan itu bukan mengkristenisasikan ya istilahnya, tapi perbuatan baik Tuhan yang telah terjadi dalam diri kita sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak tapi diselamatkan, itu patut menjadi bagian diri kita untuk kita saksikan bagaimana karya Tuhan itu berlaku bagi kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak gitu, tapi tetap diselamatkan. Oke, Pastor. Tapi tidak mudah kan ya untuk menjadi Tadi saya bilang garam dan kita terang itu ini ya pasti. berproses. Ya, itu pasti ada tantangannya banyak. Dan penuh ya, apalagi dunia yang tidak pernah kompromi ini ya pastinya ya. Betul. Dunia Nah, ini bukan tambah baik ya, tambah jatuh ke dunia ini. Iya. Tantangan apa yang biasanya dihadapi kita umat percaya yang menurut pengamatan dari Pastor sendiri melihat situasi sekarang ini? Situasi sekarang ini banyak hal-hal yang istilahnya ya ini fenomenanya ini luas sekali ya, kita tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Tetapi banyak hal-hal yang kita orang-orang Kristen juga kadang-kadang sukar juga dalam mengambil sikap ya. Bagaimana kita di lingkungan pekerjaan aja kadang-kadang di lingkungan kita pekerjaan. mau melakukan suatu hal yang benar, tapi banyak sekali misalnya teman-teman melakukan hal yang sama, udah sama aja lah, karena kan gak enak sama teman atau yang mana, akhirnya kita berkecimpung juga melakukan suatu hal yang salah ya. Ya inilah yang fenomena paling besar nih, misalnya kalau kita bicara soal korupsi ya. Ada juga yang besar, ada yang kecil. Padahal Tuhan katakan biar kecil pun juga korupsi judulnya, dosanya sama yang besar. Jadi ada hal-hal yang demikian ya. Kita nggak bicara satu yang spesifik, tapi mungkin ya kita bisa dengar nih dari pengalamannya Pak Baren ya. Oh iya, Pak Baren sih, Pak Baren. Seorang ASN saya dengar ya. ASN ya. Gimana tantangannya di pemerintahan? Gimana Pasti Pak Baren? Gak gampang juga ya. Iya. Ya, baik Pak. Jadi tantangan besar di lingkungan ASN sendiri, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Godaan juga budaya dan godaan yang sangat mempengaruhi integritas kita. Betul. Yang paling penting dalam menjalankan tugas, integritas kita harus dijaga. Integritas itu penting sekali, sehingga apapun tantangan yang datang kita tetap komitmen, kita tetap ada pada koridor yang ada. Kita tidak keluar daripada konteks. Ketika kita keluar, maka risiko pasti kita akan tanggung sendiri apa yang kita lakukan. Otomatis dari yang kita lakukan berdampak kepada kita sendiri, tapi juga berdampak juga kepada banyak orang. Khusus untuk pelayanan, ya kalau kita lakukan dengan hati, pada prinsipnya itu hati yang paling kita utamakan. Pelayanan yang kita lakukan kalau tidak gunakan hati, maka semua pelayanan itu akan sia-sia. Karena di dalam hati itu kita akan punya empati terhadap orang, punya kepedulian terhadap sesama, bawaan kita, staf kita, itu kita pasti rasakan itu dalam dunia pelayanan. Dalam lingkungan
di dalam organisasi maupun di luar daripada organisasi. Terlebih khusus masyarakat sebagai pelanggan, pelanggan pelayanan itu sendiri. Pasti kita Ini rasakan. seperti yang belum lama ini ya, kebetulan Jangkar berkolaborasi dengan GPI ya, Siap. dan itu melakukan pelayanan langsung. Sebenarnya kalau kita mikir soal biaya itu lumayan banyak juga, itu harus ke sana tuh kan ini ya biaya apa Akomodasi, transportasi. segala macam tuh, belum juga barang-barang yang harus disumbang. Tetapi kenapa kalau kita berpikir soal penghematan biaya, udah kirim saja bantuan apa yang perlu mereka. Tapi tidak demikian ya. Kita justru berkolaborasi dengan gereja lokal, terus empati itu tadi yang saya bilang Pak Bayu tadi katakan. Hati itu berdampak dari suatu tindakan nyata gitu loh. Dan empati kita tuh terasa. Jadi kita benar-benar merasa kita tuh bersaudara itu jadi begitu sangat akrab, begitu dekat. Karena apa? Demikianlah caranya. Dan itu juga menyontoh bagaimana sebenarnya Allah juga menggambarkan kasihnya ya. Dia bisa aja perintah dari surga sana untuk mengatasi apapun problem yang ada di dunia ini. Tapi dia tidak istilahnya menangani dengan cara demikian. Dia tahu ada suatu hal yang tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Makanya dia kirim putra tunggalnya untuk hadir di tengah-tengah kita, bahkan bukan hadir, mati bagi kita juga. Ya, istilahnya demi pengampunan dosa-dosa kita. Nah, itu kalau Allah sendiri tidak punya pemerhati atau tidak punya hati, tidak punya kasih, bagaimana? Nah, kita ya sebagai umat pun juga demikian dalam bentuk pelayanan, atau khususnya kayak diakonia kemarin, itu memang impaknya itu pun juga belum terlampau istilahnya tersebar ini ya, tapi lumayan kita bisa mensukseskan acara kemarin ya. Puji Tuhan untuk berapa 13 ribuan kalau saya tidak salah itu yang sempat kita di layanan itu punya potensi yang jauh lebih besar sebenarnya. Tapi disitulah kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita di bagian timur dan di bagian Papua. Bahwasannya mereka nggak sendiri ya. Kita tuh diikat oleh kasih Kristus itu. Nah itulah terang tadi itu nyampe sampai orang-orang teman-teman kita di sana. Jadi garam bagi teman-teman kita di sana. Baik, Pastor. Kemudian kalau kita cermati lagi nih keadaan dunia saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kemudian dunia digital juga dengan media sosial yang beragam ya. Nah, bagaimana kita juga bisa jadi garam dan terang ini tanpa menghakimi begitu, tanpa kita ini salah nih begini gitu ya. Tanpa menghakimi. Ini kekurangan salah satu tuh hal yang positif dari kegiatan saja sesuatu yang tidak dilakukan oleh media itu serba cepat, instan ya dan langsung gitu ya, bisa orang lain semua bisa dengar. Tetapi itu harus juga didukung oleh orang-orang yang memang betul-betul sudah melewati tempat yang atau area yang sudah bicarakan. Contoh kita bicara pelayanan segala macam, tapi kalau kita pernah mengkonsepkan bahwa pelayanan itu ya seperti gimana ke daerah-daerah. Bapak udah pernah ke daerah, Pak? Udah pernah ke sana? Belum. Bagaimana kita mau bicara kita sudah bisa ini. Jadi tetap harus kita tuh bukan hanya sekedar istilah berkomunikasi ngomong aja ya, berteori, tetapi kita juga harus punya aksi dalam pengertian kalau mau melayani ya pergilah ke tempat daerah-daerah situ dan lihat sendiri. Jadi waktu kita bicara di sini kita nggak bicara mau kosong gitu ya, tapi kita bicara dari hati kita yang sudah merasakan dan bisa berbicara seperti kayak tamu kita pada hari ini ya Pak Baran ya. Tentu dia bisa bicara ya karena dia memang orang sana dan sudah mengalami suka dukanya ya sebagai ini ya orang-orang di sana. Jadi kita bisa talk show ini bisa mempunyai satu arti ya tersendiri ya buat para pendengar kita hari ini. Ya.
Kalau Pak Badan sendiri bagaimana melihat perkembangan teknologi sekarang ini atau sosial media mungkin? Ya baik, terkait dengan apa media sosial yang sementara lagi tren di tengah-tengah masyarakat saat ini, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sementara terjadi. Hanya saja kembali kepada kita, kembali kepada lingkungan kita, bahwa untuk menggunakan media sosialnya itu ya lebih cenderung ke hal-hal positif, sehingga Tidak saling menghakimi ya. tidak Menghujat. tidak saling menghujat. Kita lebih cenderung ke hal-hal Merasa positif. benar begitu. Kadang. Kalau ya bisnis saja di menggunakan media sosial. Kalau melakukan pelayanan kasih ya silakan saja pakai media sosial. Ya mungkin hal-hal yang paling dihindari itu yang menyangkut dengan mendistribusikan orang lain dan lain sebagainya, itu yang mungkin sangat dihindarilah dalam menggunakan media sosial. Sebenarnya kalau kita lihat dengan jangkauan dan letak geografis kita yang lumayan besar untuk Indonesia ini, media sosial juga sangat membantu sekali untuk kita dalam proses pelayanan, komunikasi maupun informasi-informasi yang lain. Ya puji Tuhan hari ini kita di Papua sendiri itu mungkin dulu orang tidak terlalu kenal tentang Papua, tapi puji Tuhan dengan media sosial, perkembangan media sosial ini ya orang mungkin sudah ya kenal lah. Dulu orang mau tahu Kaimana itu dari mana, mungkin hanya tahu lewat lagunya saja. Lagu Senja Indah Kaimananya itu. Tapi hari ini ya puji Tuhan di lewat YouTube, lewat IG, lewat Facebook dan akun sosial yang lain, sosial media yang lain sudah bisa akses informasi Kaimana, itu sudah bisa Mungkin tangkap. dulu kan cuma dengar lagu liriknya, tapi begitu ada sosial media, ada videonya, dia putar sedikit kan itu di pantai itu kan. Siap. Jadi bayangan kita itu lebih vivid kan itu istilahnya. Oh begitu, memang indah. Tapi kalau ada di situ Pak, lebih indah lagi. Karena saya udah ada di sana. Jadi lagu itu tidak hanya lagu, ternyata brandnya itu memang benar bahwa indah itu, indah senjanya itu. Iya, dari sisi mana saja kita lihat situ, wah tenang begitu ya. Dikenal sebagai kota senja ya Pak? Iya, dikenal sama terkenalnya dengan nama Kota Senja. Iya. Karena memang senjanya Karena memang senjanya. bagus. Jadi kembali lagi ke sosial media, berarti memang sosial media sebenarnya Pak Barnus bisa dijadikan sebagai alat untuk menjadi garam dan terang dunia dengan memberikan kebenaran informasi. Benar, Iya. Gitu ya. Iya. Tapi jangan kembalikan karena kalau itu akhirnya jadi tawar, garam repot. Di media sosial sendiri ya seharusnya memang media sosial jadi tempat untuk orang menjadikan media pelayanan dan lain sebagainya. Tapi juga Yang kita benar harus harus pastinya. positif lah. Hal-hal positif yang kita gunakan untuk media sosial. Ya, sehingga pelayanan itu jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Badan punya pengalaman mengenai atau kesaksian tentang bagaimana menjadi garam dan terang ini? Ya, terkait dengan pengalaman saya sebagai pernah menjadi seorang kepala distrik di wilayah saya di Kaimana, di satu ibu kota distrik itu di distrik Kambrau. Saya sempat menjadi kurang lebih 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Iya, menjadi kepala di sebutan kita di Papua itu kepala distrik. Kepala Kalau distrik di itu Indonesia bagian lain itu kepala disebut sebutannya itu camat. Camat. Iya. Camat, Pak Camat. Camat itu ya lumayan pengalaman menjadi menjadi garam dan terang itu ketika kita datang melayani masyarakat, kita sentuh itu, maka masyarakat itu merasa bagian daripada kita.
Oh, Kita datang melakukan pelayanan langsung itu, maka mereka juga merasa puas bahwa memang benar bahwa pelayanan itu menyentuh hatinya. itu tahun berapa itu Pak Baren? Saya ditugaskan waktu itu tahun 2019 Sampai sampai tahun 2022. 2022. Iya, Oke. iya. Banyak tantangan dan juga Banyak yang dihadapi. suka dan duka. Iya. Ya, pada prinsipnya kalau kita ditugaskan sebagai seorang pemimpin itu kita terbawa dengan hati. Pelayanan dengan hati, maka semua itu pasti cair-cair saja. Kita mau ke desa ini pasti bisa, kita mau ke mana-mana tempat pasti bisa. Oke. Ya, pada prinsipnya pelayanan kasihnya kita utamakan sehingga orang masyarakat sebagai pelanggan yang kita datangi juga pasti merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Karena dasarnya itu kasih yang kita pakai sebagai pengikat, pemersatu. Oke. Iya. Baik, baik. Wah, ini menarik nih, Pastor. Melayani dengan kasih dan hati. Bagaimana menurut Pastor sendiri? Iya, jadi seperti apa yang tadi digambarkan oleh Pak Baren ya. Iya. Tentunya bekerja di pemerintahan itu tadi sempat disinggung ya, banyak Karena godaan. menjadi pemimpin kan itu harus jadi role model ya. Iya. Iya, harus jadi contoh dan Contoh. pemimpin bukan kita merepresentatif tapi merepresentatif daripada daerah itu yang dia pimpin dan itu umat itu bukan dari kalangan kita sendiri tapi ada dari kalangan yang lain yang mana kita harus betul-betul bisa menjadi terang bagi mereka juga gitu ya. Ya. Dalam pengertian tadi konteksnya tadi bukan bicara kristenisasi atau apa tapi biarlah mereka lihat profil pribadi Kristus itu ada dalam kepemimpinan daripada Pak Baren itu sendiri. Dan tadi dia sudah mention dia tidak mengandalkan kemampuan atau kehebatan dia tapi justru dia mau melakukan itu atas dasar kasih itu ya. Dan kasih itulah yang akhirnya bisa melampaui dan mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada gitu. Karena problematik juga di daerah di sana itu banyak sekali yang harus diurus Pak ya. Itu anak-anak mudanya kalau tidak itu waduh. Ini mereka harus dimotivasi juga ya. Kalau enggak banyak hidup tidak jadi malah akhirnya malah menjadi beban di masyarakat. Iya. Nggak punya pekerjaan atau tidak ada keahlian dan ini jadi tantangan Pak Camat pada waktu itu. Iya. Problem apa yang terbesar yang dihadapi di daerah saat itu pada Pak Baren? Pengalaman saya dari semua pelayanan itu ada satu problem terbesar hanya saja itu. Off the record. Oh iya. Jadi ya mungkin kita sebatas pelayanan yang sosial saja lah. Iya. Oke. Baik. Ya sangat menyenangkan kalau kita pelayanan itu gunakan hati itu sangat menyenangkan. Di mana saja kita melakukan pelayanan pasti saja kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan di saat kita berada dengan masyarakat pasti masyarakat menyukai kita. Dan kita tinggalkan pun pasti mereka merasa kehilangan. Iya. Kira-kira begitu. Iya, Pastor, kembali lagi untuk jadi garam dan terang ini, kalau menurut Pastor sendiri, langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Apakah ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebagai umat percaya? Ya, ini kalau kita bicara konteks umat Kristen ya, menjadi garam dan jadi terang itu memang ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui ya. Dan proses yang saya katakan ini berbeda satu dan lainnya, tergantung bagaimana iman itu berproses dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam tiap-tiap orang dan ini pastinya berbeda-beda. Tapi langkah awalnya itu adalah tadi ya kita sudah banyak sekali menyinggung bahwasannya itu bermula dari hati kita yang mau membuka diri ya untuk Roh Kudus bekerja dan mengatur untuk kita istilahnya dia yang istilahnya bermaligai di dalam diri kita ya. Jadi operasionalnya itu memang biarkan Roh Kudus itu bekerja dan ini membuat kita juga untuk bisa istilahnya
bukan berarti menjamin bahwa kita akan selalu melakukan yang baik dan selalu apa yang dilakukan berhasil ya. Tetapi jatuh bangun kita itu meski kita pun jatuh atau ini, tapi kita tahu tangan Tuhan selalu menolong kita, Amin. menopang kita juga. Jadi kita nggak dibiarkan sendirian. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan. Ini saya selalu ingatkan pada umat ya, atau pada acara-acara talk show. Tidak pernah menjanjikan bahwasannya kita menjadi terang atau menjadi garam dunia, mengikut Yesus itu bahwa masalah kehidupan kita itu bakal dijamin teratasi. Bahwasannya kita tidak akan terima permasalahan atau karir kita pasti akan mulus-mulus aja, atau tidak ada permasalahan keluarga, tidak ada bentrok ya. Karena nggak pernah itu dijanjikan demikian. Yang Tuhan janjikan Dia mau menemani kita ya, atau istilahnya berjalan bersama kita sampai akhir. Artinya cukuplah memang penyertaan Tuhan, karena yang Dia janjikan itu adalah sebenarnya kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal itu adalah tujuan akhir semua kita orang percaya, dan itu awal mula hidup baru bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau dunia yang ini kita ya berusaha ya, terus istilahnya kita memang ada tantangan-tantangan kita lewatin ya, tapi bukan berarti akan macam-macam ya, penyakit kita misalnya nggak sembuh, berarti Tuhan nggak bekerja. Bukan begitu ya, kita mengharapkan ya Tuhan menyembuhkan penyakit kita, atau Tuhan memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga atau apapun. Tetapi itu namanya di dunia ini semua sementara ya. Kita bermohon, meminta pada Tuhan untuk Tuhan ikut campur, ya niscaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi kalau tidak pun, bukan berarti istilahnya gagal gitu ya. Karena memang apa yang Tuhan janjikan itu penyertaan Dia ya sampai Maranatha. Itu yang paling penting yang kita pegang sebagai orang percaya. Kalau enggak, kita akan jadi manusia-manusia munafik dan kecewa terus sama Tuhan. Loh, kok saya udah ikut Tuhan 10 tahun, karir saya nggak naik-naik, atau malah saya kehidupan keluarga saya malah berantakan atau apa. Itulah dosa itu sendiri. Tapi kita tetap harus tekun, dan itulah tadi iman terus berproses kan. Jadi ya kita tidak akan pernah mau menyalahkan Tuhan, tapi kita tetap setia karena tujuan akhir kita sudah jelas ya, kehidupan yang kekal bersama Dia, dan itu Dia udah janjikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Masalah hidup yang kita jalani ini pasti jatuh bangun. Yang jelas kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Karena apa? Bukan karena kekuatan kita, tapi melalui pertolongan Roh Kudus kita kembali diangkat lagi, ditaruh lagi dalam track yang benar gitu ya. Dan ini bisa terjadi terus menerus, jatuh bangun. Tapi jangan sampai kita jatuh tergeletak sudah selesai. Tapi begitu jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan langsung menangkap kita, bahkan kita digendong ya. Jadi tentunya ini pengalaman berbeda-beda tiap-tiap orang. Cuman kita harus tetap istilahnya menyaksikan ya, seperti di ruang podcast ini ya, bahwasannya kita tidak boleh menyerah ya, begitu. Baik Pastor, tadi kalau kita jadi terang dan garam dan terang ini juga berarti kita juga harus jadi teladan gitu ya. Ya pastinya harus jadi teladan. Dan menjadi teladan itu bukan harus menjadi sempurna. Kadang-kadang kita mau menjadikan terang itu kita berpikir, tunggu dulu Tuhan sampai kita bisa melakukan suatu hal yang dinilai baik bagi orang-orang sekitar kita, atau kita menilai diri kita termasuk baik di mata Tuhan. Kalau enggak, Tuhan memilih muridnya bukan orang-orang yang perfect semua. Ya, jelas-jelas tuh Simon Petrus itu yang istilahnya mendinai ya, istilahnya menyangkal. Terus Yudas istilahnya mengkhianati. Tapi kita nggak menghakimi dari apa yang mereka sudah ini ya. Tetapi Tuhan pakai mereka ini sebagai murid yang tadinya murid menjadi orang yang diutus, atau apostle atau rasul. Artinya kelemahan kita itu tidak boleh menjadi alasan, karena kita tahu Tuhan itu tahu persis. Kalau enggak Dia nggak turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Kalau Dia mau dari awal Dia bikin manusia itu kayak robot, jadi nggak bisa apa-apa. Tapi manusia diberikan free will ya, kebebasan untuk memilih
Dengan demikianlah kita tidak dipaksakan, tetapi dengan pengalaman kita bisa melihat dan bisa mempercayai Kristus dan menghargai Allah itu oleh karena kita memang betul-betul mengasihi Dia, karena kita bisa melihat sendiri ya atas keputusan kita, bukan satu hal yang dipaksakan. Karena Tuhan Dia Maha Kuasa, dari awal Dia bilang kamu tidak boleh buat dosa, bisa dari awal. Ya. Tapi Betul, demikian Dia cara mengambil hati kita itu dengan kita diberikan pilihan, meskipun awalnya hati manusia itu cenderung memberontak kepada Allah. Tapi begitu kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun ya di luar Allah, mentok sana mentok sini, akhirnya kita bisa melihat ternyata hanya Kristus jawaban satu-satunya gitu. Amin. Demikian Pak. Oke, baik. Tadi sempat juga kan Pak Barun sempat yang paling terkecil adalah menjadi garam dan terang di keluarga ya Pak. Siap. Pak Barun ya. Siap. Dan berarti kita sendiri harus bisa jadi role model bagi keluarga kita ya. Ya, siap. Gitu. Bagaimana Pak Barun memulai dari keluarga ini? Apa yang dilakukan di dalam Sebagai imam di tengah Ya. keluarga ya. Yang paling penting dalam keluarga kita, bapak itu sebagai imam, otomatis imam kan harus imam jadi contoh. Oke. Memastikan keluarga itu ya itu datang ke Ya. kaki Tuhan. Ya. Betul. Ya betul. Imam itu jadi contoh, jadi teladan bagi anak-anak, istri dan anak-anak itu, sehingga kehidupan keutuhan rumah tangga kita itu ya benar-benar diberkati oleh Yang Maha Kuasa lah. Diberkati juga bukan berarti tidak ada masalah ya Pak. Ya, Bukan tidak ada bentrok. walaupun mungkin ada masalah di ya kecil-kecil lah Iya, iya. yang juga diselesaikan dengan baik dalam keluarga. Jangan sampai di luar masalah yang kecil dalam rumah tangga kita bawa keluar ke luar Oke. sana. Apalagi ya media sosial tadi itu hal sepele dalam rumah tangga, garam tidak ada, kita harus posting di media sosial. Loh ini garam tidak ada. Misalnya itu kan hal-hal Sosial kecil. media itu membuat orang-orang kenapa kita harus istilahnya urusan rumah tangga kita sendiri kita posting ke orang Ya. lain, sehingga orang lain bilang menghakimi suami kita atau istri Iya. kita atau keluarga kita atau apa. Harusnya itu di keep it private Pak ya. Siap. Oke, Pastor. Terakhir, Pastor, mungkin ada pesan buat kita semua bagaimana menjadi hidup sebagai terang dan garam. Pertama ya kita harus jadi dalam diri kita sendiri, tahu kapasitas dan tahu apa yang menjadi talenta kita ya. Kita nggak diminta, karena Tuhan tahu persis setiap manusia itu Dia berikan talenta-talenta yang masing-masing Ya. dengan kapasitas yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita tidak istilahnya dipukul rata. Jadi masing-masing tuh Tuhan punya ini sendiri ya dalam menilai. Jadi gunakan itu sebagai menyemangat kita ya untuk kita banyak melakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita ya. Ada banyak hal ya seperti apa yang kita lakukan saat ini, kita bisa lakukan podcast. Ada yang senang mungkin menulis buku. Dia dengar ya, Pak Barun juga kelihatannya senang juga ya, atau mau istilahnya menulis ya buku untuk satu hal yang bisa berguna bagi para yang membaca ya, atau audiens ya. Jadi demikianlah, dan serahkan hidup kita itu dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Oke. Baik. Terakhir, Pak Barnes mungkin punya pesan Ya, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang? ya pada prinsipnya kita tetap jadi garam dan terang. Itu adalah amanat dari Tuhan untuk kita sebagai umat, sehingga perilaku kita dalam menjalankan aktivitas baik dalam kehidupan keluarga, tapi juga di lingkungan sosial kita, di lingkungan dunia kerja kita mencoba untuk menjadi garam dan terang. Kita menjadi orang-orang yang menjadi orang yang paling bisa dicontohi lah oleh orang lain. Kita dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita mencoba sedikit demi sedikit lah, sehingga ada transfer knowledge dari kita kepada orang lain.
Ya. Artinya apa yang kita miliki ini orang lain juga bisa contoh lah. Merasakan, Iya, ya. iya. Mungkin saya sedikit perbaiki sedikit. Mungkin maksudnya Pak Baren itu adalah tadi dibilang kita untuk menjadi garam. Ingat Pak, kita ini sudah garam yang Tuhan sudah katakan garam. Jadi yang perlu kita lakukan itu ya melakukan garam itulah yang seperti yang Tuhan sudah nyatakan bahwa kita ini garam. Jadi tidak menjadi lagi. Kalau jadi itu masih Tuhan, proses. masih proses lagi. Tuhan udah bilang kamu garam dunia, kamu terang dunia. Jadi jadilah seperti bukan menjadi lagi, tetapi lakukanlah apa yang sudah Tuhan klaim itu pada kita gitu. Iya, iya. Siap. Percaya. Ya. Baik, Pastor Eri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Kris. Pak Baren juga Siap. terima kasih. Terima kasih. Dan Sobat YJK, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga berfungsi. Seperti garam ya, mencegah kerusakan dan memberi rasa. Itulah hidup kita bagi dunia. Dan terang sendiri memberikan kita arahan atau jalan ya, dan menyingkapkan kebenaran. Tugas kita untuk memuliakan Tuhan. Dan Sobat YJK, mulai kita sekarang mulailah untuk bersikap dan bertindak ya, sebagai saksi. Dunia sedang menunggu terang Tuhan terpancar lewat hidup kita. Sampai jumpa di talk show mendatang. Tetap bersinar dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Shalom. berkati. Shalom.